Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengganti UAS Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Apriani Sinaga dengan NIM 11S19022. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktavia Borupasaribu dengan NIM 11S19023. Perkenalkan, nama saya Alfredus Dennis Lelahi dengan NIM 11S19029. Perkenalkan, nama saya Gladys Regar dengan NIM 11S19031. Sekian perkenalan diri kami. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan laporan tugas pengganti UAS Praktikum, yaitu pertama latar belakang. Dewasa ini, permasalahan pencarian jalur terpendek merupakan sebuah riset yang menarik, terutama dalam hal efisiensi waktu dalam perjalanan antara satu lokasi ke lokasi lainnya. Pencarian jalur terpendek merupakan salah satu permasalahan untuk menemukan sebuah jalur antara node dengan node yang lainnya dengan jumlah bobot yang minimal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra akan mencari jalur terpendek mulai dari node awal sampai ke node tujuan. Algoritma ini akan membandingkan bobot terkecil dari node awal sampai ke node tujuan untuk menemukan jalur yang paling efisien. Laporan ini juga berlatar belakang oleh deskripsi tugas pengganti UAS Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Kami memilih algoritma Dijkstra dalam tugas pengganti ini yaitu dikarenakan setelah kami mencari beberapa sumber ataupun beberapa algoritma dari modul, kami mendapatkan algoritma Dijkstra adalah yang paling tepat yang akan kami bahas. Dengan menggunakan beberapa referensi dan modul dan dari GitHub di internet dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan library yang tersedia di Java. Kemudian yang kedua tujuannya. Yang pertama, memenuhi tugas pengganti UAS Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mempelajari bahasa pemrograman Java. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa dapat mengerti dan mempelajari algoritma yang tersedia menggunakan GUI dan bahasa pemrograman Java. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat membuat program dengan memahami struktur, kode, logika dalam suatu pembuatan program menggunakan Java. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa dapat memahami dan mempelajari lebih rinci tentang algoritma, terutama algoritma Dijkstra. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian bab 2 mengenai algoritma Dijkstra. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas apa itu algoritma Dijkstra, ada baiknya kita tahu apa itu pengertian sebuah algoritma. Jadi algoritma itu adalah sekumpulan dari instruksi atau perintah yang dibuat dengan jelas dan disusun secara sistematis berdasarkan urutan yang logis yang tujuannya ialah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma Dijkstra ini pertama sekali ditemukan oleh Eiger Y. Dijkstra di tahun 1959 yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph. Jadi algoritma Dijkstra ini adalah salah satu dari beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk menemukan nilai jalur atau rute terpendek antara satu node atau vertex dengan node atau vertex lainnya di dalam sebuah graf. Cara kerja algoritma Dijkstra ini ialah yang pertama, memberikan tanda pada vertex yang sedang tidak dikunjungi. Jadi, kita perlu untuk membuat himpunan dari semua vertex atau kumpulan vertex yang belum dikunjungi sebelumnya dalam sebuah graf. Cara kerja algoritma Dijkstra yang kedua ialah menetapkan nilai tentatif. Nilai tentatif ini disebut juga dengan nilai yang belum pasti pada setiap vertex atau node. Untuk vertex awal atau node keberangkatan, diberikan nilai 0. Dan untuk vertex atau node lain selain dari node keberangkatan tadi, diberikan nilai tak terhingga. Untuk cara kerja yang ketiga ialah, untuk node saat ini yaitu node keberangkatan awal, akan dilakukan pertimbangan pada semua node atau vertex tetangga dari node keberangkatan awal tersebut dan menghitung nilai tentatif terkecilnya.
Cara kerja algoritma Dijkstra yang keempat ialah setelah langkah sebelumnya selesai, yaitu menentukan nilai tentatif terkecil dari tetangga dari node keberangkatan awal tadi, maka vertex atau node keberangkatan itu harus ditandai sebagai node yang sudah pernah dikunjungi dan tentunya akan dihapus dari himpunan atau node yang belum pernah dikunjungi yang sebelumnya sudah dibuat dalam langkah cara kerja algoritma Dijkstra yang pertama. Cara kerja yang kelima ialah jika node tujuan telah ditandai dengan status dikunjungi, atau itu disebut juga dengan jika jarak tentatif terkecil di antara node atau vertex dalam himpunan vertex yang belum dikunjungi itu ialah tidak terhingga, atau dengan kata lain kita sudah sampai di dalam node akhir atau node tujuan kita, maka algoritma ini sudah selesai. Untuk cara kerja algoritma yang terakhir, untuk cara kerja yang keenam ialah jika tidak sesuai dengan langkah kelima yang tadi sebelumnya saya sebutkan, maka kita perlu melakukan pemilihan node yang belum pernah dikunjungi yang telah ditandai dengan nilai atau jarak tentatif paling kecil, yaitu kita akan mengaturnya sebagai node yang baru, dan kita kembali ke tahap yang ketiga, yaitu melakukan pertimbangan pada semua tetangga dari node atau vertex keberangkatan awal dan menghitung nilai tentatif terkecilnya. Dalam tampilan ini kita lihat gambar dari notasi algoritma Dijkstra. Notasi algoritma Dijkstra ini sudah dikembangkan dalam algoritma dan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman Java, yang saat ini sudah diterapkan dalam aplikasi yang telah kami bahas pada saat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian 2.4, yaitu contoh penerapan algoritma Dijkstra pada graf. Jadi pada laporan sudah ada satu buah contoh yang menjelaskan cara kerja dari algoritma Dijkstra. Namun untuk lebih detailnya saya sudah buat contoh lain. Ini dia contoh lainnya itu. Jadi yang pertama saya ingin jelaskan itu ada satu buah cara untuk menemukan path yang paling pendek. Jadi nama metodenya itu metode greedy. Jadi gimana metode greedy itu? Di sini saya buat satu contoh untuk menjelaskan metode itu. Jadi kita misalkan ada 3 node, terus di node 1 ini kita buat sebagai titik start. Jadi titik start itu otomatis memiliki nilai 0. Nilai jarak 0. Nah, misalnya kita ingin pergi ke node 3, tapi harus melewati node 2. Jadi, saat node 1 menuju node 2, maka otomatis nilainya menjadi 2. Nah, karena node 1 dan node 3 itu tidak terhubung, maka kita anggap bahwa nilai dari si node 3 itu sekarang adalah tak hingga. Nah, setelah dari node 1 ke node 2 berpindah, saatnya dari node 2 ingin menuju node 3. Jadi dari node 2 itu kan tadi nilainya sudah 2. Jadi ketika ingin menuju ke node 3, nilai 2 akan dijumlahkan dengan nilai edge-nya, yaitu 4. Maka didapatkan nilai 6. Di mana nilai tak hingga ini akan digantikan dengan nilai 6. Maka otomatis jarak dari node 1 ke node 3 adalah 6. Nah, dari mekanisme ini, inilah yang disebut dengan relaksasi. Apa itu relaksasi? Yaitu ketika jika DU di sini diambil, kita misalkan tadi si node 2-nya itu adalah U dan si node 3-nya itu V. Jadi ketika nilai DU, yaitu nilai yang ini, node 2 ini, ditambah nilai C UV ini maksudnya nilai dari edge-nya nih yang 4 ini, lebih kecil dari DV ini si tak hingga yang tadi, maka DV akan diubah nilainya menjadi DU ditambah C UV. Seperti yang saya tunjukkan tadi, maka nilai tak hingga itu berubah nilainya menjadi 6 yang didapatkan dari penjumlahan dari 2 ditambah 4. Nah, sekarang kita hubungkan ke contoh di atas. Jadi, contoh di atas,
kita misalkanlah not 1 itu sebagai titik startnya. Titik start. Nah, dan dia bernilai 0. Karena dia tidak berjarak untuk dirinya sendiri. Nah, yang pertama kita lakukan itu harus mengecek siapa tetangganya. Jadi tetangganya itu ada si not 2 sama si not 3. Jadi langsung saja kita tuliskan berapa jaraknya. Jarak ke not 2 adalah 2, jarak ke not 3 adalah 4. Nah, sedangkan untuk yang lainnya akan diisi nilainya dengan nilai tak hingga. Yang seperti saya jelaskan tadi di bawah ini, kalau yang tidak terhubung langsung, maka dibuat nilainya dengan tak hingga. Nah, sekarang kita cek kondisinya. Di antara semua not ini, siapa yang paling kecil nilainya? Ternyata yang paling kecil itu nilainya adalah not 2. Jadi, arah petnya sekarang menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita berada di posisi not 2. Nah, siapa yang terhubung dengan not 2? Not 2 itu terhubung dengan not 4 dan not 3. Nah, sekarang kita lakukan relaksasi lagi. Kita cek ke arah not 3. Ketika 2 ditambah 1, nilainya 3. Lebih kecil dari 4. Maka memenuhi relaksasi. Maka kita update nilainya menjadi 3. Nah, kita cek dengan tetanggaan yang lain, yaitu si not 4. 2 ditambah 7, itu kan 9. Lebih kecil nilainya dari tak hingga. Maka memenuhi juga. Namun, tunggu, ini kita update dulu nilainya jadi 9. Namun, kita cek kondisinya dulu. Siapa sebenarnya yang paling kecil, not paling kecil semua? 3, tak hingga, dan 9. Maka kita pilih yang not ini. Maka arah pet akan menuju ke sini. Lalu, sekarang kita berada di not 3. Nah, di not 3 ini dia hanya memiliki tetangga 5. Maka otomatis hanya 5 lah yang akan dipakai. Kita cek dulu. 3 ditambah 3, 6. Lebih kecil dari tak hingga. Maka memenuhi. Dan nilai si tak hingga bakal kita update dengan nilai 6. Sesuai dengan aturan relaksasi yang tadi. Nah, sekarang kita cek yang si not 5 ini. Si not 5 ini memiliki tetangga, yaitu si 6 dan si 4. Nah, untuk menuju ke 4, dia akan menjumlahkan nilai si 6 dan si nilai 2. Hasilnya 8. 8 lebih kecil dari 9. Maka nilainya diupdate menjadi 8. Nah, kita cek tetangga yang satu lagi yang menuju ke not 6. Yaitu 6 ditambah 5, nilainya 11, lebih kecil dari tak hingga. Maka ini diupdate nilainya menjadi 11. Kita cek siapa yang paling kecil di antara not yang 2 ini, 8 sama 11. Yang paling kecil ternyata 8, maka arah row-nya sekarang menuju ke not 4. Nah, karena di not 4 sisa tetangganya tinggal 6, berarti otomatis kita jumlahkan. Sekarang kan nilainya itu 8. 8 ditambah 1 lebih kecil dari 11, yaitu berarti memenuhi relaksasi. Maka otomatis nilai 11 ini bakal diupdate menjadi 8 tambah 1, 9. Nah, dari sini sudah ditemukan jarak-jarak terpendek jika dimulai dari not 1 ke not-not lainnya. Maka bisalah kita isi di tabel sederhana berikut. Nah, jika notnya dimulai dari 1, nilai DV untuk not kedua adalah, kita lihat, nilainya adalah 2. Bagaimana dengan not ke not 3? Di not 3 ini, maka otomatis yang paling pendek kan 3, bukan dari sini tadi. Yang dari not 4, karena lebih kecil 3. Berarti di sini nilainya 3. Bagaimana dengan untuk ke not 4? Berarti ke not 4 itu, nilai terpendeknya adalah, kita tengok, nilainya itu adalah 8. 8. Untuk not 5, nilai yang paling kecil itu adalah 6. Dan nilai untuk not 9 itu, not 6 itu adalah 9. Nah, maka sudah didapatkan jarak-jarak terpendek ke tiap not jika startnya itu dimulai dari not 1. Jadi, berapa sebenarnya kompleksitas dari algoritma ini? Jadi, kompleksitasnya itu adalah pertama yang dihitung adalah banyak dari notnya.
jika kita misalkan banyaknya node itu adalah n, maka langsung kita tuliskan saja n, lalu dikali dengan banyaknya dari node itu untuk mempertimbangkan, bisa dibilang mencek ke tetangganya siapa sebenarnya node-node yang paling kecil. Jadi worst case-nya itu bisa dibilang sebanyak n juga. Maka kompleksitas yang didapat itu nanti adalah O n kuadrat. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi yang akan dipakai. Yang pertama itu URL. Di sini kami membedah aplikasi yang berdasarkan dari GitHub dengan linknya tertera pada laporan ini. Yang kedua adalah identitas pembuat. Nama dari pembuat aplikasi ini adalah Viamu dengan email viamusaini@gmail.com dan autornya Vex. Aplikasi ini dibuat pada tanggal 9 Agustus 2016. Uraian aplikasi. Di dalam aplikasi yang kami bedah ini menerapkan algoritma Dijkstra dalam mencari rute terpendeknya. Terdapat dua kelas dalam aplikasi ini, yaitu kelas frame.java dan algorithm.java. Nah, untuk implementasi algoritma Dijkstra-nya, pada aplikasi algoritma Dijkstra ini, untuk kelas frame.java itu menggunakan library util, swing, dan awt dalam membuat kerangka desain dari aplikasi. Sedangkan untuk kelas dari algorithm.java menggunakan struktur data ADT arrays dan ArrayList yang dipakai langsung dari bawaan Java. Nah, untuk cara kerja aplikasi ini saya akan menjelaskannya melalui aplikasinya secara langsung. Untuk buka aplikasinya, kita dapat langsung ke Visual Studio Code, kita buka kelas frame.java dan langsung meraninkannya. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini kami menggunakan directed grep. Apa yang dimaksud dengan directed grep? Directed grep adalah misalnya dari bobot dari node 0 ke node 1 akan berbeda nilainya dari node ke 1 ke 0. Dah. Oke. Untuk membuat node-node ini kita cukup mengkliknya pada bagian abu-abu dari aplikasi ini. Nah, di sini saya membuat 6 node. Node 0, node 1, node 2, node 3, node 4, dan node 5. Nah, untuk menghubungkan antara node 1 dengan node lainnya, kita dapat menggunakan dalam aplikasinya yaitu from dan to. Misalnya saja saya ingin menghubungkan antara node 0 ke node 1. Nah, from ini merupakan node awal, sedangkan to ini merupakan node tujuan atau node akhir. Nah, misalnya saya akan membuat from itu 0 dan to-nya itu 1. Berarti saya ingin menghubungkan antara node 0 ke node 1. Value itu merupakan nilainya atau bobotnya. Misalnya saya membuat bobotnya adalah 3. Nah, saya isi di value-nya ada 3. Setelah itu saya klik set distance, maka akan seperti ini. Begitu juga dengan node-node yang lainnya. Nah, di sini saya ingin mencoba mencari jarak minimum antara node 1 dengan node lainnya. Di sini saya mencontohkannya adalah antara node 2 ke node 5 untuk mencari jarak minimumnya. Untuk mencarinya dalam aplikasi ini kita dapat dengan mudah melakukannya dengan cara mengisi node 2 pada initial dan node 5 pada final. Nah, jarak minimum yang didapatkan adalah 9 melalui jalur 2, 0, 1, dan 5. Bisa dapat kita lihat 2 ke 0 bobotnya adalah 1, 0 ke 1 bobotnya adalah 3, 1 ke 5 bobotnya adalah 5. Berjumlah totalnya adalah 9. Jika kita cari jalur yang lain, misalnya dari 2 ke 5, kita menggunakan jalur yang ini, maka bobotnya adalah 10. Jika kita menggunakan jalur yang lainnya lagi, untuk mencapai tujuan ke node 5, dapat kita gunakan jalur dari 2, 4, 3, dan 5. Nah, 2 ke 4 ini bobotnya adalah 4, 4 ke 3 bobotnya adalah 3, 3 ke 5 bobotnya adalah 5. Jumlah bobotnya adalah 12. Nah, mana jarak yang minimum yang kita dapatkan? Jarak minimumnya adalah 9 melalui jalur 2, 0, 1, dan 5. Maka yang kita dapatkan adalah jarak minimumnya adalah 9. Begitulah cara kerja dari aplikasi ini. Untuk calculate itu fungsinya adalah mengkalkulasikan, sedangkan reset ini adalah fungsinya untuk
melakukan pengisian ulang untuk node-node. Sedangkan fitur help ini adalah fungsinya untuk informasi tambahan dari aplikasi ini atau cara-cara menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil studi literatur analisa, implementasi dan bedah aplikasi yang menerapkan algoritma pencarian rute terpendek, yaitu Dijkstra algorithm, maka kesimpulan yang dapatkan adalah yang pertama, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan rute atau jalur terpendek dari dua node dalam sebuah graph. Yang kedua, berdasarkan uji coba hasil kerja algoritma Dijkstra pada aplikasi ini, setiap menu fitur berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, implementasi dari algoritma Dijkstra pada aplikasi ini adalah menggunakan struktur data ADT arrays dan ArrayList. Yang keempat, hasil tampilan aplikasi adalah sebuah graf sederhana yang dirancang pembuat aplikasi tanpa menentukan koordinat setiap node, sehingga letak node dan bentuk setiap graf dapat berubah setiap penggunaan aplikasi. Yang kelima, penerapan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dalam aplikasi ini yaitu dengan menghitung jarak dari node awal sampai dengan node akhir atau tujuan. Nah, algoritma Dijkstra akan menghitung jarak terpendek setiap node dari node awal hingga node akhir, setiap memperoleh total jarak jalur terpendek. Nah, untuk yang keenam, aplikasi ini menggunakan algoritma Dijkstra pada graf berbobot. Seperti yang saya bilang tadi, untuk node 0 ke 1 misalnya bobotnya adalah 3. Nah, seperti itulah. Dengan syarat bobot dari masing-masing node itu harus bernilai positif atau lebih besar dari 0. Maksudnya adalah bobot itu tidak boleh bernilai negatif. Nah, untuk sarannya, berdasarkan analisa dari bedah aplikasi, maka kami ingin memberikan saran untuk aplikasi tersebut. Misalnya yang pertama, saran kami yang pertama adalah letak node tidak ditentukan berdasarkan titik koordinat, sehingga bentuk graf akan berbeda dan tidak akurat. Untuk itu diperlukan menentukan koordinat setiap node yang ingin ditambahkan sehingga graf terlihat teratur dan akurat. Yang kedua, tampilan aplikasi yang masih sederhana, sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk dikembangkan supaya menjadi aplikasi yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, tampilan graf dalam aplikasi perlu dikembangkan juga sehingga menampilkan graf yang lebih detail antara setiap node, tidak hanya graf saja. Yang keempat, untuk aplikasi ini perlu ditambahkan variabel pembanding antara lain dalam menentukan node rute terpendek seperti node dalam nilai negatif, kondisi jalur antara setiap node, dan kemungkinan kemacetan yang terjadi setiap simpul node. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami dapatkan untuk mencari referensi mengenai tugas Alstrudat tentang algoritma Dijkstra ini. Sekian dan terima kasih.